Pemirsa Intens Investigasi. Apa jadinya jika dua sosok wanita cantik Lisa Mariana dan Aura Kasih tiba-tiba memamerkan keakraban lewat koleksi motor kuning ikonik yang ternyata identik? Benarkah ini hanya sekadar kebetulan antar sesama pecinta otomotif? Ataukah ada pesan tersirat di balik ajakan Sun Mori yang dilemparkan Aura Kasih kepada Lisa? Namun, di tengah candaan tersebut, mata jeli warganet justru menemukan sebuah fakta yang mengejutkan. Seperti apa? Ridwan Kamil ternyata juga kerap memamerkan di media sosial koleksi skuter miliknya yang memiliki warna kuning identik. Apakah ini sekadar kebetulan semata? Namun, di balik tawa dan keakraban tersebut, seperti apa? Lisa Mariana justru melontarkan pernyataan yang membuat bulu kuduk merinding. Dan yang paling menyita perhatian, ketika nama Aura Kasih kini ikut dikait-kaitkan dalam cocokologi netizen, akankah jalur hukum menjadi sasarannya? Bagaimana analisis hukum Deoli Payumara menanggapi benang kusut ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan sekaligus mencuri perhatian. Di tengah riuhnya kabar terkait perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Praratya, kini publik justru menyoroti keakraban tak terduga antara dua sosok cantik, Lisa Mariana dan Aura Kasih. Kedekatan mereka yang terpampang nyata di media sosial sontak memancing beragam reaksi dari warganet. Seolah tak segan menunjukkan kedekatannya, Lisa baru-baru ini menyapa langsung Aura Kasih lewat sebuah unggahan story. Menariknya, Lisa tampak mengajak Aura Kasih untuk menikmati udara segar dengan jalan-jalan pagi di hari Minggu pada awal tahun 2026 mendatang. Rupanya, ajakan manis ini bermula dari komentar Aura Kasih sebelumnya. Aura tampak terkesima melihat unggahan Lisa yang memamerkan sebuah motor kuning ikonik yang ternyata sama persis dengan koleksi motor kuning miliknya. Teh ayo atuh kapan kita Sun Mori kemarin ngajakin ya. Hari Minggu di tahun 2026 ya. Hari Minggu pertama di tahun 2026 pokoknya mah harus ya. Ya aku tunggu ya kabarnya ya. Terus DM-DMan lagi. Ya, kedekatan Lisa Mariana dan Aura Kasih ternyata berawal dari sebuah unggahan yang cukup unik. Sebelumnya, melalui akun media sosialnya, Lisa sempat memamerkan momen dirinya tengah menunggangi sebuah skuter matic berwarna kuning cerah yang sengaja ia sandingkan dengan foto serupa milik Aura Kasih. Dalam keterangan fotonya, Lisa menuliskan kalimat singkat, "Motor kita warnanya sama." Dan benar saja, tak butuh waktu lama bagi Aura Kasih untuk merespons. Bukannya canggung, Aura justru tampil akrab dan langsung menantang Lisa untuk berkendara bersama di hari Minggu pagi lewat sebuah komentar singkat. Cus Sun Mori Dut. Namun di tengah candaan tersebut, mata jeli warganet justru menemukan sebuah fakta yang mengundang tanya. Secara mengejutkan, dalam beberapa unggahannya, Ridwan Kamil ternyata juga kerap memamerkan koleksi skuter miliknya yang memiliki warna kuning identik. Apakah ini sekadar kebetulan semata? Saat ditemui oleh tim Intens Investigasi, Lisa Mariana pun akhirnya angkat bicara dan membenarkan ajakan Sun Mori dari Aura Kasih. Iya diajak sama Teh Aura Kasih ya Allah. Gini ya, apa namanya? Nanti aku info lagi. Rahasia. Udah dulu ya. Iya udah dulu ya. Namun pemirsa, di balik keakraban soal hobi motor kuning tersebut, Lisa Mariana ternyata menyimpan sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan. Di tengah ramainya isu ini, sosok Lisa Mariana akhirnya turut memberikan tanggapan. Lisa menyatakan telah mengetahui kabar yang menyeret nama Aura Kasih dalam prahara rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia. Namun, Lisa mengaku merasa jenuh dan lelah karena terus diposisikan sebagai pihak yang disalahkan dalam perceraian tersebut. Meski merasa frustrasi, Lisa justru melontarkan pernyataan yang mengejutkan.
Ia meminta publik untuk tidak hanya berfokus pada dirinya. Secara tersirat, Lisa memberi sinyal bahwa masih ada figur-figur lain yang ia sebut sebagai Lisa-Lisa lainnya. Maksudnya ya dibilang panutan siapa sih yang nggak kenal sama Aura Kasih gitu kan. Ya cantik ya kan, bodinya bagus gitu kan. Ya gitu sih Mas. Sebenarnya udah tahu aja gitu. Sebelumnya sih aku udah tahu, nggak memantau karena kan memang kan dulu kan bapak sama aku kan emang ya ada hubungan gitu kan. Gini loh Mas, maksudnya kayak capek gitu kan adanya perceraian ini, Bu Cinta dan bapak aku yang disalahkan. Padahal kan bukan aku aja gitu, masih banyak ya bisa aku sebut ya. Aku bilang ya Lisa-Lisa yang lain gitu kan. Mengabaikan sejenak momen Lisa Mariana yang mengajak Aura Kasih jalan-jalan pagi menikmati udara segar, lantas bagaimana pihak Atalia Praratya menanggapi soal nama Aura Kasih dalam gugatan cerainya? Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Pemirsa Intens Investigasi, di saat nama Aura Kasih semakin liar dibahas dan dikaitkan dalam kemelut rumah tangga Ridwan Kamil, sebuah jawaban tegas akhirnya muncul dari pihak Atalia Praratya. Ya, kuasa hukum Atalia Praratya akhirnya angkat bicara untuk meluruskan simpang siur yang beredar. Secara mengejutkan, beliau menegaskan bahwa nama Aura Kasih tidak pernah ada dalam gugatan kliennya. Lantas, dari mana asal-usul tudingan yang kian memanas ini? Secara tegas pihak Atalia menyatakan bahwa nama yang disebut bukan berasal dari pihaknya, melainkan murni dari asumsi masyarakat. Terkait AK sendiri kan munculnya itu sebenarnya bukan dari pihak kami, tapi dari asumsi masyarakat. Nah, saya pastikan nih, karena saya di pihak penggugat dan yang membuat isi gugatan, itu tidak ada sangkut pautnya terkait pihak ketiga. Termasuk AK atau LM, itu nggak ada dalam isi gugatan. Sangat dipastikan bahwasannya tidak ada pihak ketiga di dalam isi gugatan. Namun pemirsa, bola panas spekulasi ini ternyata tidak berhenti di satu nama saja. Saat publik masih sibuk mengaitkan Aura Kasih dengan koleksi motor kuning tersebut, kini muncul satu nama baru yang tak kalah menyita perhatian, Safa Marwah. Nama selebgram ini mendadak mencuat ke permukaan, terseret ke dalam pusaran isu yang menyebut adanya sosok-sosok wanita yang diduga memiliki kedekatan khusus dengan sang mantan gubernur. Menanggapi liarnya asumsi yang berkembang, kuasa hukum Atalia Praratya akhirnya kembali memberikan klarifikasi tegas. Secara mengejutkan, pihak kuasa hukum membantah keterlibatan nama-nama tersebut. Disebutkan bahwa nama Safa Marwah sama halnya dengan Lisa Mariana atau Aura Kasih sama sekali tidak tercantum di dalam dokumen gugatan cerai kliennya. Ya, terkait ada sosok AKLM Safa Marwah itu yang tadi dibilang, itu kan asumsi dari masyarakat ya, bukan dari pihak kami ya, selaku para pihak maupun pihak bapak gitu kan. Itu kan tidak ada ya, itu kan berita-berita itu kan timbulnya dari dugaan-dugaan masyarakat. Akan tetapi secara fakta dari kita sendiri selaku kuasa hukum penggugat, nama-nama tersebut tidak ada di dalam isi gugatan. Sangat menepis adanya dugaan orang ketiga. Selanjutnya, lantas bagaimana tanggapan praktisi hukum Deolipa Yumara mengenai langkah hukum yang akan diambil Aura Kasih? Terutama soal rencananya melaporkan akun pertama yang menyebarkan isu keterkaitan namanya dengan Ridwan Kamil. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat Jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap.
Namun pemirsa, drama ini nampaknya akan berbuntut panjang. Tak terima namanya terus dikaitkan dengan cocokologi. Liar di media sosial, sinyal-sinyal perlawanan hukum kini mulai muncul dari pihak Aura Kasih. Kabarnya, langkah tegas siap diambil untuk menyeret akun-akun penyebar fitnah ke meja hijau. Namun, mungkinkah keadilan ditegakkan jika pelakunya adalah ribuan netizen yang bersuara serempak? Disinilah praktisi hukum kondang, Deolipa Yumara, angkat bicara. Secara mengejutkan, Deolipa memberikan pandangan yang cukup menohok. Ia menyebut bahwa langkah hukum tersebut bisa jadi akan terasa sumir. Mengapa demikian? Benarkah saking banyaknya suara netizen yang membahas isu ini membuat jejak hukumnya menjadi kabur dan sulit untuk diproses? Jadi ya, mengenai Aura Kasih sama Ridwan Kamil itu kan yang ngejar KPK. KPK itu kan udah bilang ya mau ngejar juga Aura Kasih karena terkait dengan adanya dugaan aliran uang dari BJB lewat Ridwan Kamil ke Aura Kasih. Nah, kan yang bicara kan jubirnya KPK kan, sehingga kemudian netizen akhirnya membuatlah cocokologi dugaan perselingkuhan. Ya, netizen ini kan ada ratusan ribu, ada ribuan juga, kan mereka bikin tuh macam-macam cocokologi. Jangankan Aura Kasih, banyak yang lain juga dibikin tuh. Siapa-siapa ini kan sering dibikin begitu oleh netizen. Kadang dibikin meme. Dulu Bahlil juga begitu kan dibikin meme kan. Tapi kan dibuat laporan polisi juga nggak punya nilainya juga. Jadi ketika Aura Kasih kemudian melaporkan netizen, ada ribuan netizen. Terus siapa yang mau ditangkap? Kan polisi kerja, mau cari netizen segitu banyak. Itu kalau cocokologinya salah, kalau benar bagaimana? Faktanya begitu. Jadi itu adalah niat dari Aura Kasih memang yang tujuannya untuk menjaga dirinya dari posisi-posisi pandangan-pandangan negatif. Tapi kan kita nggak tahu, ini kan yang namanya gosip. Zaman dulu gosipnya kan dari mulut ke mulut, kalau sekarang kan dari medsos ke medsos. Aja si Aura Kasih membuat laporan, tapi kemudian seberapa dampaknya kepada pelaku netizen ini kita sampai sekarang nggak tahu. Karena ini yang paling sumir. Sebenarnya bukan cuma Aura Kasih yang menderita kena cocokologi gini, banyak orang juga, banyak public figure yang kena yang begini-begini. Tapi mau dibilang apa gitu, karena ada ribuan dan dia beranak pinak itu netizen A, B, C, D. Kalau semua akun diperiksa sama polisi nggak bakal selesai, itu dijamin. Pasalnya pasal undang-undang ITE kan gitu kan, dimana terkait dengan pencemaran nama baik, KUHP dan undang-undang ITE selalu begitu. Ini kan dasarnya kan adanya cemaran nama baik. Kalau ini cerita ini salah, tapi kalau ternyata cerita ini benar ya nggak ada lagi cemaran nama baik. Jadi kita tunggu aja bagaimana sih yang benarnya. Tapi faktanya adalah KPK sudah mencari tahu aliran uang aliran harta ke wilayahnya Aura Kasih dari Ridwan Kamil. Itu yang ngomong KPK. Berarti itu sudah ada indikator-indikator yang mengarahkan terjadinya sebagaimana yang dimaksud dengan cocokologi oleh netizen. Berarti menurut kalau laporan ini kan hak yang bersangkutan. Jadi kalau dia sudah melaporkan, ya itu hak dia atau dia ingin melaporkan. Jadi kita nggak bisa timbang-timbang, nggak usah atau ini, tapi kan dampaknya seperti apa? Ya itu kita sudah kasih tahu tadi. Kalau ternyata yang dilaporkan ribuan netizen, ya percuma. Susah juga teman-teman polisi kerja kan. Cari siapa yang duluan kan susah. Ya udahlah, mending sih nggak usah dilaporin. Begitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.